الحمد لله الحمد لله الذي أمر الأبناء بالبر للآباء أشهد أن لا إله إلا الله الذي فرض على الآباء بالإحسان للأبناء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والأتقياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان بلا غاية ولا انتهاء أما بعد فيا معشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقواه أعظم جنة وموصل إلى الجنة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita semuanya senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya takwa. Ketahuilah bahwasanya takwa Allah merupakan tameng terbesar kita dari jilatan api neraka dan akan menyampaikan kita kepada keabadian surga. Ayyuhal abna rahimakumullah, ma hujjatuna nahnu fi huquqi walidina wa laqad wassallahu ta'ala ilayna biqawlihi wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Wahai bagi kita semua yang pasti memiliki orang tua, apa alasan kita untuk durhaka kepada orang tua kita? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berwasiat kepada kita yang artinya, dan kami telah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan juga menyapihnya dalam usia 2 tahun. Hendaknya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembali. Apakah kalian tidak pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunub yu'akhirullahu ta'ala ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa 'uququl walidain fa inna Allah yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayatid dunya qabla al-mamat. Rawahul Hakim. Artinya, semua dosa Allah akan tangguhkan siksanya sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua, karena sesungguhnya Allah menyegerakan siksa bagi pelakunya di dunia sebelum ia mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ridar Rabb fi ridal walid wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid. Rawahu Tirmidzi. Ridha Tuhan tergantung akan ridha orang tuanya, begitu juga murka Tuhan tergantung adanya murka orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, raghima anfuh thumma raghima anfuh thumma raghima anfuh. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Maka para sahabat bertanya, siapakah yang terhina itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulul jannah. Rawahu Muslim. Yaitu orang yang mendapati masa tua kedua orang tuanya atau salah satunya, akan tetapi ia tidak bisa masuk surga. Bahkan diriwayatkan di dalam Sunan Nasa'i, ada seorang sahabat yang bernama Jahimah As-Sulami. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang jihad dan aku kemari untuk meminta petunjukmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu masih memiliki ibu yang masih hidup?" "Ya, ya Rasulullah," jawab Jahimah dengan terang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ilzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Tetaplah kamu bersama ibumu karena sesungguhnya surga ada di bawah kakinya. Maka orang yang bahagia sejati adalah orang yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat birrul walidain, baik kepada kedua orang tuanya, karena itulah jalan ia menuju kebaikan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, orang yang celaka adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan membuatnya marah, dan pasti ia akan menyesal dunia hingga akhirat. Ayyuhal aba, inna Allah amarna bil ihsan ila al abna wa harrama alaina adh-dhulma ilayhim, fama hujjatuna fi an nukhawifahum bi anna miftaha jannatihim fi wafa'i shahawatina bil itlaq.
فما حجتنا في أن نرعدهم بالنصوص عن العقوق للوالدين وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحافظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته رواه ابن حبان. Wahai orang-orang tua yang memiliki anak, kita semua diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik juga kepada anak dan haram atas kita untuk berbuat zalim kepada mereka. Lalu apa alasan kita menakut-nakuti mereka bahwa kunci surga mereka adalah selalu menuruti keinginan dan syahwat kita? Apa alasan kita menakut-nakuti mereka dengan membawa-bawa dalil tentang bahayanya durhaka kepada kedua orang tua? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sesungguhnya Allah akan menanyakan tanggung jawab semua orang yang memiliki tanggung jawab. Apakah ia mampu menjaga tanggungan tersebut ataukah menyia-nyiakannya? Bahkan seorang kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawabannya atas keluarganya. Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrid meriwayatkan perkataan Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kama anna liwalidika 'alaika haqqan, kadzalika liwaladika 'alaika haqqan." Sebagaimana orang tuamu memiliki hak yang harus kau tunaikan, maka anakmu juga memiliki hak yang harus kau tunaikan. Di dalam sebuah cerita riwayat, ada seorang ayah dengan anaknya mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia mengeluhkan anaknya yang berbuat durhaka kepadanya. Maka dengan lembut Sayyidina Umar menasihati anak tersebut, "Wahai anakku, tidakkah kau takut kepada Allah jika kau berbuat durhaka seperti ini?" Lalu sang anak menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak memiliki hak yang harus ditunaikan kedua orang tuanya?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Ya, tentu saja. Anak memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh orang ayahnya atau orang tuanya. Di antaranya yaitu anak harus memiliki ibu yang saleh atau ibu yang baik atau salihah. Yang kedua, anak mendapatkan nama yang baik dari kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, anak mendapatkan pelajaran Al-Quran atau pendidikan yang terbaik." Maka sang anak tersebut berkata, "Ya Amirul Mukminin, sungguh demi Allah, ayahku telah menikahi seorang wanita beragama Majusi sehingga aku lahir dari wanita Majusi tersebut. Dan aku dinamainya Ju'alan yang artinya kumbang. Dan aku bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan Al-Quran atau pendidikan terbaik dari ayahku." Maka dengan wajah yang marah, Sayyidina Umar berkata kepada ayah anak tersebut, "Kamu keterlaluan, kamu kemari melaporkan kedurhakaanmu. Kamu kemari melaporkan kedurhakaan anakmu, tapi nyatanya kau telah mendurhakai anakmu sebelumnya." Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, jika ada orang tua yang tidak peduli pendidikan anaknya dan membiarkannya, maka sungguh ia telah mendurhakai anaknya. Maka banyak sekali anak yang rusak perilakunya bukan karena mereka sendiri, namun justru disebabkan oleh orang tua mereka sendiri yang tidak peduli akan pendidikan agama anak. Maka jika ada orang tua membiarkan anaknya terlantar di masa kecilnya, jangan berharap di masa besarnya nanti akan memberikan kemanfaatan kepadanya. Asallahu ayyaj'alana qurrata 'ainin liwalidina wa yaftakhiruna bina wa yaj'alahum bina min aghdadil aba'i bil aulad wa yahab lana dzurriyyatan thayyibah wa yumbitahum nabatan hasana wa yarzuqna birrahum fid dunya wal ukhra. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai permata hati bagi kedua orang tua kita masing-masing. Beliau berdua bangga akan kita dan Allah jadikan mereka orang tua yang idaman bagi orang tua lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan yang baik dan tumbuh kembang dengan perkembangan yang baik. Dan semoga kita sebagai orang tua mendapatkan perlakuan birrul walidain dari anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.